warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bu Laili. Kita belajar tematik tema 7 subtema 1, muatan pelajaran IPS kelas 5, yaitu tentang upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Sistem tanam paksa yang dijalankan oleh penjajah Belanda mendapat pertentangan dari orang Belanda sendiri. Dewes Dekker, seorang Belanda yang lahir di Nusantara, menentang tanam paksa dengan mengarang buku yang berjudul Max Havelaar. Edward Dewes Dekker atau dikenal dengan Multatuli mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia. Dewes Dekker mengusulkan balas budi karena rempah-rempah Indonesia yang membuat Belanda sejahtera, yaitu mengadakan pendidikan, membangun irigasi, dan transmigrasi. Akhirnya Belanda mendirikan sekolah di bumi Nusantara. Namun, tidak semua rakyat Indonesia bisa bersekolah. Hanya anak keturunan Belanda dan dari kalangan bangsawan saja yang bisa bersekolah. Mereka yang bersekolah mulai sadar akan penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Para pelajar ini mulai mendirikan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang mengalami penderitaan akibat penjajahan. Dengan sadarnya para pelajar Indonesia membawa Indonesia kepada kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa pembentukan organisasi pemuda hingga ke kemerdekaan Indonesia dikenal dengan masa pergerakan nasional. Garis waktu atau lini masa pergerakan nasional di Indonesia sampai dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, masa pembentukan, yaitu tahun 1908 sampai tahun 1920. Yang kedua, masa radikal atau non-koperasi, tahun 1920 sampai 1930. Yang ketiga, masa krisis pergerakan, yaitu antara tahun 1930 sampai 1935. Berikutnya, masa moderat atau koperasi, yaitu tahun 1935 sampai 1942. Lalu masa penjajahan Jepang, tahun 1942 sampai 1945. Yang terakhir adalah Proklamasi Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Masa pembentukan adalah masa awal pergerakan nasional, yaitu dengan berdirinya organisasi modern. Yang pertama, Budi Utomo didirikan oleh para mahasiswa Stovia di Batavia. Yang kedua, ada Syarikat Dagang Islam didirikan oleh Haji Samanhudi, seorang pedagang batik dari Laweyan, Solo. Yang ketiga, Indis Party didirikan oleh 3 serangka, yaitu Dewes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara di Bandung. Lalu ada organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Yang terakhir ada organisasi Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satiman, Wiryo Sanjoyo, Kadarman, dan Sunardi di Batavia. Batavia sekarang adalah kota Jakarta.
Tanggal berdirinya organisasi tersebut. Budi Utomo, tanggal berdirinya 20 Mei 1908, SDI tahun 1911, Indis Party tanggal 25 Desember 1912, Muhammadiyah juga tahun 1912, yaitu pada tanggal 18 November. Trikoro Darmo pada tanggal 7 Maret 1915. Masa radikal adalah masa ketika muncul organisasi-organisasi yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda, yaitu Partai Komunis Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, organisasi-organisasi di wilayah Nusantara mulai memakai nama Indonesia. Partai Komunis Indonesia dideklarasikan pada Desember 1920. Semula, partai ini memakai nama Indi Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV. Partai Nasional Indonesia berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Masa krisis pergerakan adalah masa di mana pemerintah kolonial Belanda mengekang kebebasan politik organisasi Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional yang diasingkan seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir. Masa moderat adalah masa ketika munculnya organisasi yang bersifat kooperatif atau mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Pada masa moderat berdiri organisasi seperti Parindra yang dipimpin oleh Dr. Sutomo, Partindo atau Gerindo yang didirikan tahun 1937, dan GAPI yang berdiri pada tahun 1938. Masa penjajahan Jepang terjadi dari tahun 1942 hingga tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa penjajahan Belanda terdapat kerja paksa yang disebut kerja rodi. Pada masa penjajahan Jepang juga terdapat kerja paksa yang dikenal dengan romusa. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pusat. Tokoh yang merumuskan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia terdiri atas Tadashi Maeda, Tomegoro Yoshizumi, Nishijima, Miyoshi, Muhammad Hatta, Soekarno, dan Ahmad Subarjo. Indonesia sampai kepada kemerdekaannya tidak lepas dari pengaruh Sumpah Pemuda yang mengikrarkan bahwa Nusantara bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu, yaitu Indonesia. Anakku, terima kasih sudah menyimak video Bu Laili. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.